Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Anak-anakku sekalian, sahabat-sahabatku, mahasiswaku, santri-santriku, dan kawan-kawanku yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersama-sama Allah Ta'ala pertemukan, dan masih Allah Ta'ala banyak berikan nikmat, ya. Di banyak nikmat itu kita bisa sama-sama bertemu di majelis ilmu, kita bisa sama-sama berada di pertemuan dalam mata kuliah sejarah peradaban Islam, ya, yang mana mungkin pertemuan kali ini seharusnya sudah masuk ke pertemuan yang ke-5, ya, tapi saya mohon maaf, di pertemuan sebelumnya masih belum bisa tatap muka, masih belum bisa optimal. Maka izinkan saya di pertemuan saat kali ini, ya, mengoptimalkan, mengefisienkan, memperkenalkan apa itu sejarah, apa itu nanti yang disebutkan dengan kebudayaan, ya, apa kaitannya sejarah dengan kebudayaan, yang mana memang di pertemuan sebelumnya sudah saya minta antum semua untuk mencari definisi-definisi, tarif-tarif, ya, pengertian-pengertian secara lughah dan istilahan untuk kata-kata yang tadi sudah kita sebutkan sesuai dengan mata kuliah kita, dan di tugas di sebelumnya juga sudah minta untuk menjelaskan, menceritakan, mentalkhis ataupun juga membuat makalah yang mana insya Allah itu nanti akan memiliki hubungan, memiliki korelasi, kaitan dengan apa yang akan kita pelajari insya Allah di mata kuliah sejarah peradaban Islam. Baik, anak-anakku sekalian, sahabat-sahabatku sekalian yang berbahagia karena Allah Ta'ala, mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat walafiat, ya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai perkuliahan kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita langsung mulai ke slide, ya. Sama-sama kita bisa lihat slide-nya, ya. Di slide-nya itu ada di baik, ini slide-nya, ya, sudah saya zoom, mudah-mudahan jelas untuk semuanya, ya. Baik, anak-anakku sekalian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita mulai dari konsep sejarah. Sejarah adalah cabang ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan kronologi berbagai peristiwa.
Sejarah adalah seni yang berkaitan dengan serangkaian anekdot yang berbentuk kronologi peristiwa. Itu menurut Abdurrahman As-Sakhawi. Sejarah yang dalam bahasa Inggrisnya adalah history berasal dari kata benda Yunani historia yang berarti ilmu. Aristoteles mengatakan historia berarti suatu penjelasan sistematis yang berkenaan dengan seperangkat gejala alam, baik susunan secara kronologi yang merupakan faktor atau tidak dalam penjelasan. Dalam definisi lain juga disebutkan sejarah tidak hanya dipahami sebagai suatu rekaman peristiwa di masa lampau, tetapi juga penalaran kritis untuk menemukan kebenaran suatu peristiwa pada masa lampau. Itu menurut Imam Ibnu Khaldun. Kemudian sejarah ada yang membagi menjadi dua, ya. Sebelum masuk ke sini tadi sudah kita kumpulkan, ya, konsep sejarah dari berbagai ahli, ya. Ada yang dari pihak kiri, ya, ada yang non muslim dan juga ada yang dari pihak muslim, ya. Maka secara kenusantaraan, ya, ahli dari Indonesia juga memberikan definisi. Apa itu? Maka definisinya diketahui ada dua definisi, ya. Ada dua jenis. Sejarah didefinisikan secara subjektif, adalah suatu konstruk, yakni bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Uraian atau cerita itu merupakan suatu kesatuan atau unit yang mencakup fakta-fakta terangkaikan untuk menggambarkan suatu gejala sejarah. Baik proses maupun struktur, kesatuan itu menunjukkan koherensi berbagai unsur bertalian satu sama lain dan merupakan satu kesatuan. Fungsi unsur-unsurnya saling menopang dan saling bergantung satu sama lain. Disebut subjektif karena sejarah memuat unsur-unsur dan isi subjek yang di dalamnya ada pengarang, penulis, ya. Karena pengetahuan maupun gambaran sejarah adalah hasil penggambaran atau rekonstruksi dari pengarang, mau tidak mau memuat sifat-sifat gaya bahasa, struktur pemikiran, pandangan, dan lain sebagainya. Sejarah secara objektif adalah menunjukkan kejadian atau peristiwa itu sendiri, yakni proses sejarah dalam aktualitasnya. Kejadian itu sekali terjadi dan tidak dapat diulangi atau terulang lagi. Orang yang memiliki kesempatan mengalami suatu kejadian pun sebenarnya hanya dapat mengamati sebagian dari totalitas kejadian itu, kata ahli yang bernama Sartono Kartodirjo. Itu, ya, jadi mudah-mudahan untuk semua sudah bisa dipahami atau diulang-ulang lagi sendiri. Nanti ketika ujian kita definisikan, kita simpulkan dengan apa yang sudah kita baca tadi. Kita berlanjut kepada konsep kebudayaan dan juga
peradaban. Ada apa dengan kebudayaan dan juga peradaban? Apa hubungannya? Apa korelasinya? Apa kaitannya? Apa definisi dari dua kata tersebut, yakni kebudayaan dan juga peradaban? Maka kita ketahui atau kita simpulkan bahwasanya dari beberapa perkataan ahli yang mengatakan kebudayaan adalah pembangunan yang didasarkan pada kekuatan manusia, baik pembangunan jiwa, pikiran, dan semangat melalui latihan dan pengalaman. Bukti nyata pembangunan intelektual seperti seni dan pengetahuan atau perkembangan intelektual di antara budaya orang, bahwa kebudayaan adalah semua seni, kepercayaan institusi sosial seperti karakteristik masyarakat, suku, dan sebagainya. Mengolah pertanian sampai pada tingkat teknologi biologi bakteri. Kebudayaan adalah pandangan hidup sebuah masyarakat. Ia adalah totalitas spiritual, intelektual, dan sikap artistik yang dibentuk oleh masyarakat, termasuk tradisi, kebiasaan, adat, moral, hukum, dan juga hubungan sosial. Ya. Maka kaitannya dari apa yang sudah dibaca tadi, ya, maka kita ada kesimpulannya, yakni kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan juga cipta masyarakat. Apa itu hasil karya? Ya, karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan, kebendaan, ya, dalam bahasa Inggrisnya adalah material culture, yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat digunakan untuk keperluan masyarakat. Kemudian rasa yang meliputi jiwa manusia mewujudkan segala kaidah dan nilai-nilai sosial yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti yang luas, ya, secara agama juga, kemudian secara ideologi, secara kebatinan, dan kesenian yang merupakan hasil ekspil jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat, termasuk semuanya ada di dalamnya. Kemudian cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir orang-orang yang hidup bermasyarakat, antara lain menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan. Cipta bisa berbentuk teori murni dan bisa juga telah disusun sehingga dapat langsung diamalkan oleh masyarakat. Hubungan kebudayaan dan peradaban. Ya. Maka dari apa yang sudah kita baca sebelumnya, maka kebudayaan memiliki 3 wujud. Ya. Apa saja wujud? Ketiga wujud itu, maka kita baca bersama. Wujud yang pertama adalah wujud ideal, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Wujud yang kedua adalah wujud kelakuan,
yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud yang ketiga adalah wujud benda, yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya. Nah, kemudian setelahnya ya, kita membahas tentang peradaban. Peradaban digunakan untuk bagian-bagian dari unsur-unsur dari kebudayaan yang halus dan indah. Peradaban sering juga digunakan untuk menyebut suatu kebudayaan yang mempunyai sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dari ilmu pengetahuan yang maju dan kompleks. Ya, maka kita simpulkan, kesimpulannya adalah kebudayaan adalah wujud ideal. Kebudayaan mencakup juga peradaban, tetapi tidak sebaliknya. Korelasi antara kebudayaan dan juga peradaban ya, bisa kita lihat sebagaimana peradaban Islam yang diwahyukan kepada Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa bangsa Arab yang semula terbelakang, yang semula bodoh, yang semula tidak terkenal, bahkan diabaikan oleh bangsa-bangsa lain, menjadi bangsa yang maju. Ia dengan cepat bergerak mengembangkan dunia, membina satu kebudayaan dan peradaban yang sangat penting, artinya dalam sejarah manusia hingga sekarang. Bahkan kemajuan Barat pada mulanya bersumber dari peradaban Islam yang masuk ke Eropa, yakni melalui wilayah Spanyol. Kebudayaan untuk menunjuk upaya-upaya manusia yang masih terus berlanjut ya, sedangkan peradaban untuk menunjukkan titik akhir dari kegiatan mereka. Kebudayaan dipandang sebagai bentuk respon masyarakat manusia dengan berbagai prosesnya yang bersifat teknis dan konseptual yang terus berkelanjutan terhadap persoalan di sekelilingnya. Sebaliknya, peradaban mengandung pengertian yang lebih luas sebagai makna puncak, spirit keseluruhan, dan bersifat universal, sebagai karakter umum dari sebuah zaman dan titik akhir dari berbagai hasil proses kebudayaannya. Ya, sudah ya, kita sudah mengetahui konsep dari sejarah, kebudayaan, dan juga peradaban ya. Maka dari itu semua ya, ada beberapa yang akan kita bahas ke depannya ya, berkaitan dengan mata kuliah sejarah peradaban Islam ya. Maka itu juga tidak bertujuan dalam kita tidak mendapati hanya pada satu teori saja, tidak pada satu kesimpulan saja ya. Berkenaan dengan periodisasi perkembangan peradaban Islam, itu juga banyak teori-teori, banyak definisi-definisi, banyak perbedaan ya, banyak perkataan yang berbeda-beda ya,
tidak hanya satu perkataan saja, tidak hanya satu qaul saja, tapi juga ada beberapa pandangan dari para ahlinya. Ya. Maka pada mata kuliah ini insya Allah ada beberapa dari perkataan ahli yang insya Allah dari itu semua ada kesamaan yang akan kita bahas pada mata kuliah sejarah peradaban Islam. Ya. Menurut Hashimi, ya, terbagi dalam 8 pembagian. Ya. Periodisasinya adalah ada 8 pembagian. Yang mana yang pertama permulaan Islam yang dimulai dari 610 sampai dengan 661 Masehi. Ya. Kemudian yang kedua adalah Daulah Umayyah. Ya. Yang mana ini dimulai dari 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi. Ya. Selanjutnya Daulah Abbasiyah yang dimulai pada 750 Masehi sampai dengan 847 Masehi, yang mana ini adalah Daulah Abbasiyah yang pertama. Berikutnya ada Daulah Abbasiyah yang kedua yang dimulai dari 847 Masehi sampai dengan 946 Masehi. Selanjutnya ada Daulah Abbasiyah yang ketiga, yakni dari tahun 946 sampai dengan 1075 Masehi. Selanjutnya ada Daulah Mughal, ya, dari 1261 sampai dengan 1520 Masehi. Ada Daulah Utsmaniyah dari 1520 sampai dengan 1801 Masehi. Kemudian yang ke-8 adalah masa-masa kebangkitan dari berakhirnya Daulah Utsmaniyah di 1801 sampai dengan hari ini. Itu menurut Hashimi. Adapun menurut Harun Nasution dan juga Nuruzzaman Siddiqi, ya, periodisasi perkembangan peradaban Islam terbagi menjadi 3, ya, yang mana 3 periode itu adalah yang pertama periode klasik yang bermula pada tahun 650 Masehi sampai dengan 1250 Masehi. Kemudian ada periode kedua yang mana periode ini adalah masuk ke dalam periode pertengahan. Ya. Periode pertengahannya adalah berada pada tahun 1250 Masehi sampai dengan 1800 Masehi. Dan ada periode yang ketiga, yang mana periode ketiga ini juga dinamakan dengan periode modern, yang mana itu berawal dari 1800-an, ya, sampai dengan sekarang. Inilah pembagian-pembagiannya. Kemudian ada lagi juga yang mengungkapkan bahwasanya menurut ahli Badriyatim mengatakan ada beberapa pembagian, yang mana pembagian tersebut adalah yang pertama masa kemajuan Islam yang dimulai dari 650 Masehi sampai dengan 1000 Masehi, yang di tahun-tahun tersebut mencakupi atau berhidupkan 3 khilafah yang berkuasa, ya. Yang pertama adalah khilafah Rashidah, ya.
kemudian khilafah Bani Umayyah, dan juga yang ketiga adalah khilafah Bani Abbas. Kemudian setelah masa kemajuan Islam ada masa disintegrasi, yang mana masa disintegrasi itu adalah di 1000 Masehi sampai dengan 1250 Masehi, ya, yang di dalam tahun-tahun tersebut mencakupi yang pertama ada dinasti yang memerdekakan diri dari negeri Baghdad. Yang kedua, ada perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan yang sah. Kemudian yang ketiga, ada perang salib. Dan berikutnya, ada sebab-sebab yang menjadi kemunduran pemerintah Bani Abbasiyah, ya, Bani Abbas. Kemudian setelah sekian ratus tahun, ya, maka ada periode yang ketiga, yakni periode di mana Islam di Spanyol dan pengaruhnya terhadap Renaissance di Eropa, ya, yakni yang mencakupi, yang membahas di dalamnya nanti adalah masuknya Islam ke Spanyol. Kemudian bagaimana perkembangannya nanti insya Allah akan kita bahas. Kemudian kemajuan peradabannya seperti apa dan apa saja dan di mana wilayah mana saja, ya. Kemudian ada akan insya Allah kalau kita rezeki akan menemui penyebab kemunduran dan kehancurannya. Kemudian pengaruh peradaban Spanyol Islam di tanah benua Eropa. Ya. Kemudian anak-anakku sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, ya, mudah-mudahan antum semua masih siaga, mudah-mudahan antum semua masih semangat, ya, semangat untuk kita mengetahui sejarah, semangat untuk kita mengetahui peradaban tentang masa-masa Islam, ya. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, ya. Itu kata tokoh perjuangan di Nusantara, di tanah kita tercinta ini, ya. Kalaulah di tanah kita yang kita cintai ini, di Nusantara ini, kita mencintai tokoh-tokohnya, maka terlebih lagi kita harus mencintai tokoh-tokoh kita, dan juga kita harus mencintai perjuangan-perjuangan sahabat-sahabat Nabi kita, perjuangan orang-orang yang mengikuti ajarannya dari para sahabat Nabi kita, ya, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Diniatkan kita untuk mengetahui semangat mereka, diniatkan kita untuk menguasai, kita untuk memahami bagaimana sejarah nenek moyang kita, bagaimana sejarah perkembangan kemajuan yang dihadirkan Islam sampai bisa membuka peradaban, sampai bisa membuka, mengenalkan kepada dunia dari yang sebelumnya kita tidak pernah tahu. Mungkin kita tidak akan pernah tahu Spanyol, mungkin kita tidak pernah tahu Baghdad, mungkin kita tidak pernah tahu Syria, bumi Syam, ya, kalaulah bukan karena tokoh-tokoh di dalam agama kita. Kalaulah kita tidak mengetahui, mengenal biografi dari sahabat-sahabat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlanjut kepada yang selanjutnya, ada pada masa kemunduran di fase atau di tahun 1250 Masehi sampai dengan 1500 Masehi, ya. Ya, ini mencakupi bangsa Mongol dan dinasti Ilkhan,
Ya, insya Allah kalau ada rezekinya kita bisa sampai pada pembahasan sejauh apa yang didefinisikan oleh buku yang ada di dekat atau di menjadi pedoman kita di dalam mata kuliah sejarah peradaban Islam, ya. Kemudian ada serangan-serangan Timur Leng, ya. Kemudian dinasti Mamluk di Mesir. Kemudian yang ketiga ada masa 3 kerajaan besar, ya, di mana kerajaan-kerajaan itu adalah kerajaan Utsmani, kerajaan Syafawi di Persia, kemudian kerajaan Mughal di tanah India. Kemudian perbedaan kemajuan masa ini dengan masa klasik. Selanjutnya, kemunduran 3 kerajaan besar di fase 1700 Masehi sampai dengan 1800 Masehi. Ya. Kemunduran 3 kerajaan besar, ya, yakni kemunduran dan kehancuran kerajaan Syafawi, kemudian kemunduran dan runtuhnya kerajaan Mughal, kemunduran kerajaan Utsmani, kemudian kemajuan Eropa atau kemajuan di tanah barat, ya. Maka setelah kehancuran sebelumnya, ada kehancuran, ada kemunduran dari kerajaan-kerajaan yang sudah lama dipimpin oleh Islam atau di bawah pembebasan dari orang-orang Muslim, ya. Maka dimulailah ada periode penjajahan Barat atas dunia Islam dan perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam setelah dijajah oleh benua Barat, ya. Maka di dalamnya mencakupi Renaissance di Eropa. Kemudian ada penjajahan Barat terhadap dunia Islam di anak benua India dan juga di Asia Tenggara. Kemudian kemunduran kerajaan Utsmani dan ekspansi Barat ke Timur Tengah. Kemudian bangkitnya nasionalisme di dunia Islam dan tumbuhnya gerakan partai yang memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Kemudian selanjutnya kemerdekaan negara-negara Islam dari penjajahan. Selanjutnya adalah kedatangan Islam di Indonesia dan kerajaan-kerajaan di Islam di Indonesia. Itu poin yang ke-8. Maka selanjutnya ada periodisasi perkembangan peradaban Islam, ya. Ini menurut Jaih Mubarak, ya. Jaih Mubarak mengatakan peradaban Islam pada zaman Nabi Muhammad, ini masih pada pembagian-pembagiannya, ya. Maka ini dikatakan oleh Jaih Mubarak, yang pertama adalah peradaban Islam pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di rentang tahun 610 Masehi sampai dengan 631 Masehi, ya. Yang kedua adalah peradaban Islam pada zaman Khulafaur Rasyidun, yakni 632 Masehi sampai dengan 661 Masehi. Kemudian ada peradaban Islam pada zaman Umayyah di Syria, yakni rentang tahun 661 Masehi sampai dengan 689 Masehi. Dan juga di Andalusia di rentang tahun 705 Masehi sampai dengan 1031 Masehi. Kemudian ada peradaban Islam pada zaman dinasti Abbasiyah yang di kisaran tahun 133 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah, atau di Masehinya adalah 750
sampai dengan 1258 Masehi. Sampailah di kelima, yakni peradaban tiga kerajaan besar dalam Islam, yakni Turki Utsmani di tahun 1300 sampai dengan 1922 Masehi, hingga pada masa kedudukan pemerintahannya Mustafa Kemal Atatürk, ya. Kemudian dinasti Safawi, yakni di 1501 sampai dengan 1732 Masehi di Persia, yakni di tanah Iran, ya, hingga masa datangnya Khomeini, ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan rezeki kita semua, kita akan mengenal nama-nama, ya, termasuk nama-nama yang dua di atas yang kita sudah sebutkan tadi. Mustafa Kemal Atatürk itu siapa, kemudian siapa itu Khomeini, ya. Dan nanti dari beberapa yang sudah kita sebutkan tadi, insya Allah kita juga akan mengenal, kita juga akan mendapati, menjumpai beberapa nama-nama besar yang lainnya juga, ya. Kita akan mengenal bagaimana pada masa pra-Islam dan bagaimana pada masa setelah Islam datang, bagaimana pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana masanya pada Khulafaur Rasyidun, yakni siapa saja di antaranya, yakni Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar ibnu Al-Khattab, kemudian pada masanya Utsman ibnu Affan, kemudian pada masa Ali ibnu Abi Thalib, ya, dan seterusnya. Kemudian pada masa dinasti Mughal di India hingga terbentuknya bangsa Pakistan dan juga bangsa Bangladesh. Kemudian selanjutnya ada peradaban Islam di Asia Tenggara. Menurut Ahmad Al-Usairi, ya, itu dibagi menjadi beberapa pembagian, dan yang ini insya Allah yang paling banyak membagi, di mana pembagian itu adalah peradaban pertama telah dimulai sejak pada masa peradaban Fir'aun dan juga Sumeria. Kemudian yang kedua adalah peradaban Kaldaniyah yang dimulai dari masanya Nabi Nuh alaihi salam sampai dengan Nabi Yunus alaihi salam. Peradaban yang ketiga adalah peradaban yang dimulai dari nabi-nabi yang diutus di tanah Syam, ya, yakni sejak Nabi Ibrahim alaihi salam sampai dengan Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Kemudian peradaban pada nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tanah Mesir, ya, sampai dengan pada masa periodenya Fir'aun. Kemudian peradaban pra-Islam di tanah daratan Arab. Kemudian barulah akan menyinggung peradaban zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni 570 Masehi sampai dengan 632 Masehi. Kemudian peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni 632 Masehi sampai dengan 661 Masehi. Kemudian setelah Khulafaur Rasyidin, mereka ada pada peradaban masa Bani Umayyah, ya, yang mana pada tahun 661 Masehi sampai dengan 749 Masehi. Yang berikutnya adalah peradaban masa Bani Abbasiyah, yakni 749 Masehi sampai dengan 1200 Masehi. Kemudian peradaban masa Mamluk, masa kerajaan-kerajaan, di 1250 sampai dengan 1517 Masehi.
Selanjutnya peradaban masa Utsmani dan modern 1517 sampai dengan 1923 Masehi, sampai dengan peradaban masa dunia Islam yakni di 1420 Hijriah atau di masa milenial yakni 2000 Masehi. Baik anak-anakku sekalian, ya. Sampai dengan di sini, ya. Kita cukupkan dahulu pada diawali pada konsep sejarah, kemudian konsep budaya, kemudian konsep peradaban. Setelah itu semua kita tadi sudah sama-sama baca, kita sudah sama-sama simpulkan, ya. Saya harapkan PowerPoint ini bisa menjadi rujukan antum, acuan antum, ya, ketika antum butuh referensi untuk menghadapi UTS ataupun UAS, ya, ataupun yang belum mempunyai buku juga bisa menjadikan rujukan, atau bagi yang sudah mempunyai buku juga bisa mengkomparasi dan juga mengkomprehensifkan apa-apa yang ada di bahasan kita pada mata kuliah sejarah peradaban Islam. Dan dari beberapa ahli sudah kita dengarkan, kita sudah baca bersama-sama, ada beberapa pembagian, ya, dimana tadi sudah ada dari Ahmad Usairi, ada Jaih Mubarak, ya, ada dari menurut Harun Nasution, ada juga dari yang lainnya, ya. Maka setelah kita memahami apa saja yang akan kita dibahas pada mata kuliah ini, ya, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bersama-sama membahas periode Islam klasik, ya. Kemudian ada kemajuan Islam. Kemudian setelahnya, ya, panjang lebar di kemajuan Islam ada di masa disintegrasi. Apa saja yang akan kita bahas di dalamnya, insya Allah kita akan baca kembali, akan kita kaji kembali di pertemuan yang akan datang, ya. Mudah-mudahan kita dari banyaknya para ahli ini dan banyaknya juga bahasan ini, ya, mudah-mudahan kita bisa Allah berikan rezeki, Allah berikan kesempatan, ya, baik waktu, baik umur, dan juga baik pemahaman, yang mana kita bisa bersama-sama untuk mengetahui, di mana kita bisa bersama-sama untuk memahami, ya, membaca, dan juga mengetahui, menghafal kalau perlu, ya, kapan saja kejadian-kejadiannya, kapan saja peristiwanya, ya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama memahami sejarah dari bangsa Islam dan juga bangsa yang ada di dalam pembebasan-pembebasan yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Saya cukupkan dulu sekian pertemuan kita, ya. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat, ya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya yang bisa kita petik, yang ibrah hikmah yang bisa kita ambil, ya. Mudah-mudahan kalian semua, kita semua termasuk saya, Allah semangatkan untuk kita belajar sejarah, Allah semangatkan kita untuk belajar peradaban bangsa muslim, ya. Kita perlu mengetahui, kita patut mengetahui, dan kita harus bisa menguasai, ya, baik
dari rangkaian itu semua adalah insya Allah berhikmah, bahwasanya itu akan menyusun semangat kita, bahwasanya itu akan menyusun motivasi kita, bahwasanya itu akan mengumpulkan spirit giroh-giroh keinginan kita supaya kita bisa maju, supaya kita bisa menjadi bangsa yang lebih baik lagi, ya, dimana kalaulah kita memahami agamanya Allah, kalaulah kita memahami wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW, itu bukan menjadikan kita keterbelakangan, itu bukan menjadikan kita tidak mengetahui apa-apa, atau bahkan kita dijadikan agar supaya fokus ke agama saja, tidak untuk menguasai struktural dalam bernegara ataupun juga berpolitik, ya. Itu semua ada hubungannya, itu semua bisa kita menjadikan, kita petik, ya, bagaimana nanti kedepannya pada periodisasi masanya Nabi ketika sebelum hijrah ataupun juga setelah hijrah, di mana itu juga ada perdebatannya, ya. Nanti insya Allah kita akan masuk, sabar, ya, kita sabar, kita pelan-pelan belajarnya biar nggak terlalu berat, biar nggak terlalu campur aduk. Kalau ada pertanyaan bukankah begini, kita ikutin alurnya insya Allah pada poin-poin selanjutnya, pada buku yang sudah saya kenalkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah, ya. Hadanallah wa iyyakum ajmain, ya. Dan Allah bimbing kita semua, dan Allah mudahkan kita semua untuk memahami apa yang kita pelajari ini, tidak hanya sejarah peradaban Islam, semuanya, ya. Karena semua itu insya Allah membuat kita menjadi paham, membuat kita bisa belajar, ya, bisa belajar untuk membaca buku dalam teks bahasa Arab, bisa belajar buku dalam teks bahasa Inggris, ya, bisa belajar dalam konteks buku yang bertekskan khususnya bahasa Indonesia, semuanya supaya bisa kita pahami bersama, supaya kita makin dalam ilmunya, makin faqih, makin banyak lagi pemahaman-pemahaman dan juga rujukan-rujukan yang bisa kita jadikan argumentasi. Hadanallahu iyyakum ajmain, mudah-mudahan antum semuanya sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.